Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2020, dan renungan Tuhan sesuai dengan halaman Alkitab HKBP pada saat ini. Tapi sebelum kita mendengar renungan Tuhan, mari kita bernyanyi kidung pujian, kidung Jumat dari nomor 415 ayat yang pertama. Kita bernyanyi. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai terang bening. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui saluran channel ini kami dapat menyapa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam berkat Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini yang menjadi renungan bagi kita sesuai dengan halaman gereja kita HKBP diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 3, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, satu hal yang masih kita ingat atau diingat oleh para hamba-hamba Tuhan sampai saat ini adalah bagaimana kita melaksanakan sebuah amanat agung yang diberikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20, yaitu beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, beritakan Injil kepada seluruh bangsa, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itulah yang menjadi prioritas kita sampai saat ini dalam menghadapi masalah atau menghadapi virus yang kita hadapi bersama-sama dengan semua saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia ini, tapi tidak menghambat memberitakan firman Tuhan yang akan menjadi kabar sukacita, yang akan menjadi kabar bahagia bagi kita semua. Firman Tuhan pada saat ini tertuju kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, kepada seluruh para penatua, kepada seluruh yang melayani para jemaat Tuhan di dalam dunia ini. Yang walaupun pada masa-masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu dengan jemaat kita, tetapi percayalah Tuhan memberikan sebuah syarat, memberikan jalan alternatif yang lain melalui dunia maya, melalui kecanggihan dan kemajuan zaman pada saat ini. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, dan tetap kita diberikan tugas atau melaksanakan tugas yang datang dari Tuhan, yaitu kita mengembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa panutan dan juga sumber daripada kehidupan dalam pengembalaan kita, dalam pelayanan kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 10 disebutkan bahwa Yesus adalah gembala yang agung, yang memberikan nyawanya bagi semua kawanan domba-dombanya. Dan bahkan dikatakan juga dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 17 bahwasanya Yesus mengingatkan agar semua para murid-murid, terutama Petrus pada saat itu,
agar mengembalakan domba-domba yang dipercayakan Allah kepada dia. Saudara-saudara, tidak mudah untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Tidak mudah dan tidak sangat-sangat tidak mudah untuk memberitakan firman Tuhan, apalagi untuk menjaga kawanan domba yang diberitakan kepada Tuhan. Akan banyak suka duka, akan banyak tantangan yang kita hadapi, seperti firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dalam renungan pada hari Kamis kemarin, yaitu agar kiranya Tuhan menguatkan seluruh para hamba-hambanya untuk memberitakan atau untuk mengembalakan para domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Dan perlu kita ingat, para semua hamba-hamba Tuhan, para seluruh Tuhan, ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengembalakan domba-dombanya, bukan berarti kita berkuasa atas mereka. Tetapi firman Tuhan berkata pada saat ini bahwasanya jangan kita seolah-olah memerintah atas mereka, jangan seolah-olah kita menjadi otoriter kepada mereka, tetapi menjadi teladan atas mereka, tidak mencari keuntungan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kedua, kita harus mengabdikan diri kepada seluruh kawanan domba Tuhan. Agar apa? Agar semua domba-domba, semua jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, kepada semua gereja-gereja yang dipercayakan untuk kita layani dalam kehidupan kita, agar semuanya dapat diberkati dan diberikan keselamatan dan mendapatkan keselamatan oleh Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang gembala adalah menjadi seorang yang sangat-sangat menjadi panutan. Ya. Hidup kita harus menjadi panutan. Keluarga kita juga harus menjadi panutan. Jangan menjadi keluarga kita menjadi batu sandungan dalam pelayanan kita. Jangan anak kita menjadi batu sandungan terhadap pelayanan kita. Tetapi hidup kita, perbuatan kita, ucapan kita, pola pikir kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya harus menjadi teladan bagi setiap orang. Semuanya harus menjadi contoh bagi semua kawanan atau menjadi semua jemaat Tuhan, agar kiranya nama Tuhan kita permuliakan, sehingga dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika gembala agung itu datang, maka dia akan memberikan upah yang terbesar kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan bersukacitalah di dalam masa-masa menghadapi polemik COVID-19 pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan takut, saudara-saudara, Bapak Ibu, tetap berdoa, tetap bersukacita, dan tetap menjadi berkat bagi orang lain, sehingga apapun yang menjadi tantangan kita pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, segala puji hormat, terima kasih kami hantarkan kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kehidupan, Tuhan memberikan kami kesempatan, kekuatan, dan juga keluarga, terutama jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Kami masih merasakan begitu luar biasanya karya campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami hari ini, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan kami, campur tangan atas bangsa dan negara kami, terutama dalam virus COVID-19 yang kami hadapi pada saat ini. Kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang akan indah pada waktunya, semuanya akan sirna sesuai dengan rancangan Tuhan, dan kami percaya itu adalah karya penyelamatan Tuhan yang akan dilihat oleh semua orang yang percaya dan orang yang belum percaya di dalam kehidupan ini. Jadikan kami Tuhan sebagai para pelayan-Mu, para pemilik jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu, untuk semakin giat lagi mengembalakan domba-domba Tuhan, mengembalakan jemaat Tuhan di mana mereka berada. Walaupun kami tidak dapat bertemu, tapi kami percaya melalui saluran ini, itu adalah menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyapa seluruh jemaat-Mu di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita. Amin. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar menjadi channel yang untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Salam. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna, alai idututu sotung lupa kita,
lau subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriata HKBP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon berita nauli tuah kasalhu na ruas dohok salu na kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng aka ulau ta saya didongani Tuhan di mata mahita. Salam, Tuhan memberkati.